Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas Ilmu Peternakan A. Sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Ash-al-Wahyi wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Nabi, beliau menyampaikan hadis melalui majelis ilmu, para sahabat, dan melalui ceramah atau pidato. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran syahifah yang berisi tentang catatan hadis. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret beliau, yaitu dengan membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Pada masa Abu Bakar ini juga disebut sebagai masa pembatasan periwayatan hadis. 2. Umar bin Al-Khattab. Umar ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Pada masa Umar ini juga disebut sebagai masa pembatasan periwayatan hadis. 3. Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman dua khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa perluasan hadis. 4. Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, situasi pemerintahan Islam telah berada dengan masa-masa sebelumnya. Masa ini merupakan masa krisis dan fitnah dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak seluruh periwayatan hadis dapat dipercayai riwayatnya. Ali hanya menerima sumber hadis tersebut melalui sumpah terlebih dahulu. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, tata cara pembukuan hadis sudah dibukukan. Pembukuan tata cara periwayatan hadis ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis. Pada masa tabi'in lebih dikenal dengan masa penyebar luasan hadis, karena pada masa ini hadis mulai tersebar ke berbagai wilayah. Adapun pusat-pusat penyebar luasan hadis pada masa tabi'in yaitu Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, dan Yaman. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.